Hai, welcome back kamu dulur-dulur di episode yang ke-12 di Sidoarjo Bisa. Podcast dan juga kamu bisa dengerin di Spotify dan ngeliat di YouTube kita. Hari ini dan di episode kali ini pokoknya ya, aku mau ngajakin kamu untuk ketemu sama, bisa dibilang dia ini teman lama. Aku nggak tahu dia nganggap aku teman apa enggak. Karena dulu 3 tahun lalu, tahun 2017 lebih tepatnya, aku tuh pernah menginterview dia ini pas siaran di radio gitu ya. Coba langsung aja nih kita sapa Mas Brewok yang satu ini, Mas Agung Raharja. Halo. Apa kabar? Baik. Kita Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya? Iya 3 tahun ya. 2017 ya. Itu adalah pertama kali kamu di interview ya? Iya. Pertama Akhirnya kali. kita ketemu lagi di sini setelah sekian lama ya. Iya. Udah di interview TV lokal, terus brand mana aja mungkin? Belum sih. Oh, belum belum. pernah ya. Oh, Jadi belum. ini kelihatannya yang kedua ya. Oh ya. enggak. Interview pertama sama aku, interview kedua sama aku lagi. Kayaknya waktu itu nggak berhasil promosinya. Mas Agung Raharja ini adalah seorang gitaris dan juga owner dari Flickabag dan juga Ruba.id, bener ya? Iya betul. Nah ini nih, kalau misalnya kamu dulu pengen lihat pas jatuhnya mungkin yang di YouTube ya, atau kamu di Spotify, kamu bisa membayangkan sebuah tas yang Sidoarjo banget produksinya. Ini produksinya mau dari Sidoarjo kan ya? Iya dong. Dari Sidoarjo ya, jadi ini lokal brand, tapi kamu bisa lihat desainnya ini mewah banget. Dan ada juga yang casual ya. Bagus kan? Ini yang Flika ya. Iya. Jadi apa bedanya Flickabag sama Ruba.id? Kebetulan kalau yang rubah udah itu ya, udah vakum ya. Oh udah vakum. Dari 2018. Waktu itu aku interview kamu 2017. tentang apa? Ruba atau Flika? Tentang rubah. Oh tentang Ruba ya. Iya. Jadi sekarang yang brand yang Flika ya. Iya betul. Ini apa? Mungkin brandnya memang dari dulu sama, Ruba bertransformasi jadi Flika, atau memang? Iya betul. Pertama kali bikinnya rubah sih dulu. Jadi setelah itu ada suatu dan lain hal, akhirnya kita jalanin di Flika. Oh sekarang jalannya di Flika. Iya betul. Dan Flika ini fokusnya ke tas cewek. Iya. Kalau untuk yang cowok ke cewek-cewekan nggak apa. Kalau mau pakai boleh sih. Kalau mau pakai boleh. Kalau aku lagi tampil feminin hari ini. Oh gitu ya. Jadi boleh pakai yang kulit-kulit ntar. Yang kulit-kulit nanti Iya. dipilihin ya. Siap. Tapi kan dirimu gitaris ya, kok bisa tiba-tiba kamu membuat sebuah bisnis tas lagi? Kenapa yang nggak berkaitan sama musik atau entertainment? Atau nggak laku ya jadi gitaris? Iya betul. Jadi sempet ngeband dan akhirnya nggak laku. Akhirnya sama pacar ya dulu ya, belum jadi istri. Akhirnya kita mikir gimana kalau kita cari duit aja. Asik. Daripada nganggur ya kuliah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Bisnisnya kita sama pacar ya waktu itu? Iya sama pacar. Wah. Nah Jadi kebetulan waktu itu, kan rumah deket banget sama industri tas ya di Tanggulangin. Nah itu aja sih. Oke. Jadi Simple idenya banget. waktu itu kamu kuliah ya, masih ngeband. Iya. Ngebandnya namanya apa? Udah adalah. Ada lah pokoknya. Kok kayaknya nggak mau inget-inget masa lalu gitu. Kenapa? Gagal manggung? Atau kamu yang dikeluarin dari band? Iya betul. Bisa jadi seperti itulah. Tapi memang dari dulu duniamu entertainment kan? Iya. Sempet aku lihat kamu pernah sama teman-teman Bling Satan kan? Iya betul. Jadi apa? Jadi nancep kabel ya. Jadi teknisi sih. Jadi teknisi, jadi pokoknya satu tim sama teman-teman Bling Satan lah ya. Iya betul. Dari musik terus akhirnya ke bisnis. Dan bikin bisnisnya awalnya bareng sama pacar. Berarti idenya kamu berdua atau mungkin pacar kamu aja yang udah ngedorong, "Duh yang kamu nih mau datang ke orang tuaku, kamu tuh apa profesimu? Musisi." Malah camer Ditolak ya. apa? Camer yang malah ngasih tahu ke kita. Jadi kelihatannya cocok lah buat usaha berdua gitu. Wah. Nah gitu. Justru malah calon mertua Iya. ya. Plus sama modalnya. Oh, Gitu. Wah, jadi berarti dari calon mertua modalnya ya. Iya. Pinter ini kalau nyari cewek tuh kayak gini ya. Dulur ya, cari cewek yang orang tuanya juga mau support usaha kalian berdua gitu kali lebih tepatnya ya. Iya betul. Dan waktu itu pertama kali sama pacar bikin usaha apa? Langsung tas ya. Oh langsung tas? Langsung tas. Yang Ruba dulu? Iya yang rubah. Ruba.id. Bertahan berapa lama pada saat itu? Setahun ya. Setahun. 2017 itu waktu aku interview kamu. Iya betul. Oh gitu. Oh enggak sih.
Dulu di awal malah 2014 sudah jalan ya. 2014 sudah jalan. Ada suatu dan lain hal, akhirnya kita di 2015 itu bikin Flika. Nah setelah di 2017 itu kelihatannya jalanin rubah lagi, oke deh. Akhirnya kita jalanin di 2017. Emang waktu itu kamu kuliah jurusan apa? Psikologi ya. Sama dong. SPSI mana? SPSI nggak jadi ya. SPSI, oh oke. Kiranya nggak SPSI 7 dilanjutin. tahun nggak diterusin. Sumpah mas. Iya sumpah. Akhirnya waktu itu DO. DO alami ya. D- Tiba-tiba nggak ke kampus gitu aja. Ini unik sih ya. Maksudnya kalau kita ngomongin perjalananmu, Mas ya, kamu ngeband ya. Kamu kuliah juga 7 tahun, akhirnya kamu nggak lanjutin lagi Iya. persikologianmu itu, Iya. ya kan? Akhirnya malah bikin bisnis sama pacar. Lika-likunya di awal tuh pasti gimana kamu ngerasanya, berat banget kah? Atau memang kamu Malah nggak ada beban sama sekali ya. Mungkin di tahun-tahun segitu ya. Di tahun umur 20-an kan udah tinggal jalanin aja sih. Gitu. oh kamu mungkin anak sultan kali, makanya dia nggak ada beban nih. Nggak juga. Ya. Tapi kok bisa akhirnya kamu memutuskan komitmen untuk bikin bisnis? Karena pada dasarnya menghasilkan ya. Jadi akhirnya ini kelihatannya passion saya deh. Oh, Gitu. oke. Nah, Jadi jadi setelah karena sekian coba-coba lama, baru menemukan passionnya. oh berarti Gitu. kalau kita mau cari tahu kesukaan kita, memang segala sesuatunya harus dicoba-coba dulu nih berarti. Kalau menurut pengalaman saya iya ya. Gitu. Apa aja yang pernah kamu coba sebelum Ya, akhirnya kamu fokus itu, ke bisnis? ngeband. Terus Udah sih. Kalau dulu kan kelihatannya harus punya album, harus ngeband, harus tour keliling kemana-mana ya. Kelihatannya sekarang nggak juga ya. Jadi kelihatannya pasti-pasti aja gitu. oke, yang pasti-pasti aja, tapi ya setelah segala sesuatunya dijalani dulu. Iya betul. Sempet ngerasa down gak sih, karena kamu sebenarnya kan pasti kalau suka musik sampai sekarang nggak mungkin lah kamu jauh-jauh dari namanya dunia ngeband dan musik, walaupun Iya. kayak aduh kangen banget nih ngeband, terus sekarang kamu harus udah married lagi, ngurusin anak, ngurusin bisnis, kayak udah nggak pernah ngeband lagi gitu loh. Ada Kalau ngeband masih ya sampai sekarang. Jadi cuma latihan-latihan aja sih sama teman-teman. jadi masih nge-cover lagu gitu juga. Iya kayak gitu sih. Emang genre bandmu apa? Melodik ya. Melodic ya. Iya. Melodic itu yang gimana? Ada tentrungannya gitu dah. Kayak Blink ya. Blink 182, Green Day, seperti itulah. Anak ngepung-ngepung Iya, melodic gitu ya, popang popang, gitu ya. popang. Nah, ngomongin bisnis kamu nih, boleh dijelasin dulu nggak? Ini sebenarnya fokusnya ke cewek yang remaja atau yang adult atau yang seperti apa sih konsepnya? Lebih ke umur 18 sampai 24 ya. 18 sampai 24. Konsepnya sendiri kamu memilih bisnis tas, terus juga perempuan 18 sampai 24 tahun. Apa karena kamu tinggal di Sidoarjo atau karena masukan dari calon mertua atau gimana? Justru di awal malah kita konsumennya nggak ada orang Sidoarjo sama sekali ya. Dikarenakan di awal kita berdiri itu udah konsepnya udah online ya. Jadi jual di Instagram, belum ada e-commerce. Belum ada e-commerce ya, masih awal banget waktu itu kan Iya. di Instagram ya. Jadi Instagram aja sih. Belum ada zamannya beli followers dan beli likes ya nggak sih? Udah Waktu ada itu. sih. Tapi masih kayak apa ya, masih asing lah ya Iya, buat betul, beberapa orang ya. Ah. Nah, ini perjalanan awalnya dulu deh, yang ngedesain siapa? Yang ngedesain kita berdua sih. Jadi kita cari desainnya di Pinterest. Terus biasanya kita ada yang dirubah, ada yang ditambahin gitu. Ada yang dirubah, ada yang ditambahin. Oke, berarti yang casual ada, Visual ada. yang buat kondangan ada, Ada. yang buat ngampus ada. Iya. Kenapa nggak sekalian aja sama tas buat cowok? Kalau menurut saya ya, cowok itu lebih jarang beli tas ya. Jadi kayak aku itu kapan terakhir beli dompet, kapan terakhir beli tas, itu kelihatannya nggak cocok buat market gitu. Jadi lebih lama lakunya. Jadi Intinya udah- seperti itu. Kamu waktu itu awalnya dikasih modal berapa untuk bikin bisnis tas? Cuma 5 juta sih di awal. Oh, di awal 5 juta. Dan itu produksi berapa tas? Cuman selusin ya.
Satu lusin dulu. Satu lusin untuk 4 model kalau nggak salah. Untuk 4 model. Satu lusin untuk 4 model. Jadi ada 4 lusin. Produksinya dari Tanggulangin Dari sini. Tanggulangin. Wah, berarti kita bisa dong ya buat kamu dulur-dulur yang mau memanfaatkan juga nih ya di Sidoarjo ini kan memang ada tempat industri tas. Iya, betul. Ya. Kalau misalnya dengan modal 5 juta aja kayaknya buat dulur-dulur yang udah kerja, yang udah ada tabungan bisa lah ya untuk mulai bisa banget ya, bisnisnya. bisa banget. Kamu nggak takut tersaingi? Enggak sih. Soalnya Flickanya udah lama juga ya dari 2014 ya. Jadi mungkin orang udah banyak yang tahu. Yes, benar banget. Banyak yang tahu bahkan sampai nih kameramen kita dulur-dulur ya. Ternyata dia itu pakai tas Flika dong. Tadi belum sempat ketemu, belum tahu narasumbernya siapa. Loh, ini kan tas aku. Ternyata sudah banyak yang pakai. Jangan-jangan kamu dulur-dulur udah pada pakai juga nih ya. Kalau kamu pengen lihat koleksinya, nih ada di @flikabags ya. @flikabags kamu bisa pilih-pilih varian range price-nya sendiri berapa? Dari berapa sampai berapa? Cuman 50 sampai 85 ribu aja. 50.000 sampai 85.000. Iya, betul. Wah, itu mah terjangkau banget sih. Iya, banget. Jadi kamu bisa nih buka @flikabags sambil pilih-pilih tasnya sekarang, sambil minum juga nih supaya seger gitu kan ya. Kamu bisa pas lagi browsing-browsing di internet, browsing-browsing di Instagram, jangan lupa juga untuk buka Instagramnya na_kopina. Ini adalah another project dari Nana Tour and Travel. Jadi mereka ini punya produksi minuman, ada kayak ini nih. Ini ada teh susu Thai ya. Terus ada juga ini yang kopi, ini kopi susu aren, banyak banget ya. Variannya Latena ini kamu bisa cek di na_kopina dan harganya cuma 12.000 aja. Wah. Dirimu mau nyoba Mas? Nanti kita cobain ya. Siap. Kamu bisa lihat aja di Instagramnya sekali lagi ya, na_kopina. Dengan range harga tas kamu nih, balik lagi ya ke Flikabags, 50.000 sampai 85.000 tuh kan kayak terjangkau banget ya. Iya. Nggak sampai di atas 100.000. Dapat untungnya berapa? Dapat untungnya adalah itu rahasia perusahaan. Iya sih rahasia perusahaan, cuman omsetnya aku pengen tahu sih, kayak sebulan atau setahun bisa nyampe berapa sih? Berapa ya? Udah segitulah pokoknya. Ada gitu 2 digit, Kalau 2 digit berapa ya? ratusan. Ratusan ya boleh deh, 2 ratusan. digit tuh ratusan apa puluhan ya? Oh puluhan. Puluhan, 3 digit berarti ya? 3 digit. Iya, 3 digit. 3 digit Iya. ya. Itu dalam setahun atau bulanan? Dalam sebulan aja ya. Wow. Aman. Modal awal 5 juta, terus sekarang bisa nyampe omsetnya 3 digit men. Ratusan juta dalam. Omset ya? Iya, bukan profit ya? Ya tapi kan lumayan. Iya. Untuk betul. untuk modal awal 5 juta dan ini areanya juga dari Sidoarjo, walaupun pasarnya banyaknya di luar Sidoarjo, berarti konsep pemasaran dan marketingmu yang jos banget ini. Iya. Kamu pakai konsultan kah atau memang endorse atau gimana? Endorse aja sih. Kalau konsultan masih kita berdua ya. Oke, endorse-nya kamu milihnya kayak gimana tuh? Kalau milihnya biasanya milih istri ya. Jadi kalau masalah endorse terus pemilihan warna tas dan lain-lain itu istri ya. Kalau aku lebih ke produksi ya. Jadi langsung berhubungan sama vendor. Oh, kamu langsung berhubungan sama vendor. Ini kalau sekarang banyak bisnis juga yang baru mulai ya. Di masa pandemi juga nih khususnya. Tahun 2020 ini maksain kita untuk belajar hal baru. Kalau ngomongin soal bisnis, yang bener itu modal awal, khususnya kalau mau yang di dunia fashion ya, kayak tas atau mungkin sepatu, paling enggak itu kita harus nyiapin modal berapa sih? Dan balik modalnya tuh kira-kira berapa lama? Kalau sesuai pengalaman ya kelihatannya sedikit aja sih dulu. Jadi mending 5 juta dulu. Kalau 5 juta dulu kita baliknya ke 6 juta kan kelihatannya kita lebih semangat ya. Daripada kita modal awal 50 dapatnya cuma 40 padahal dapatnya udah 40 nih. Terus kelihatannya kita lebih kok cuma dapatnya 40 ya gitu. Jadi mending mulai dengan modal yang dikit dulu nggak apa-apa. Iya. Kalaupun profit balik modalnya itu dikit ya nggak apa-apa juga. Iya, Yang penting betul. ada kenaikan dari situ ya. Nah, dengan
untung yang nggak tahu sih ya, kalau profit dari kamu sendiri dengan harga di bawah 100.000 tuh kayak gimana tuh, banyak nggak sih? Banyak sih ya. Jadi kita bikinnya di quantity aja sih, kuantitinya dibanyakin gitu. Kuantitinya dibanyakin. Kalau bisnis itu yang tepat itu cari harga murah, terus untungnya dikit, tapi yang order banyak, atau mending kasih harga yang ya middle high, tapi yang order nggak terlalu banyak, tapi untungnya dapat banyak juga. Dua-duanya nggak salah sih ya. Jadi tergantung kita milih di awal marketnya itu gimana. Jadi kita maunya yang kuantitinya banyak dengan harga yang murah, atau kuantitinya sedikit dengan harga yang mahal gitu. Oh, oke. Berarti cari marketnya dulu berarti ya. Iya. Kalau kamu ngambil marketnya Marketnya yang murah ya. yang ngambil remaja yang Iya, remaja. masih bisa terjangkau ya. Iya. Dan akhirnya ngena. Berarti harga sesuaikan dengan market. Iya. Jangan sampai kita kasih harga yang tinggi, ternyata market kita justru malah yang di bawah. Iya, betul sekali. Nggak akan masuk. Dan gitu itu ya. terjadi di Rubah ID itu tadi. Oke. Kesalahan atau mungkin hikmah apa yang kamu ambil mungkin dari Hikmahnya, kalau kita bikin brand ya nggak melulu di harga yang mahal kok untuk sekarang itu. Jadi kalau di awal-awal kan pengennya harga yang mahal, terus biar cepet balik modalnya gitu ya. Itu nggak juga sih kalau sekarang gitu. Oh, menarik juga sih ya. Nggak melulu bikin brand atau bisnis tuh yang mahal, yang kelihatannya tuh kayak middle up ya, yang high gitu kan ya. Iya. Tapi ternyata modalnya baliknya lama ya. Mending ya udah ambil aja pasar menengah ke bawah. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, kamu mau mulai bersama pacar pada saat itu. Terus akhirnya waktu calon mertua ngeliat proses kalian berdua, kamu juga nih khususnya ya, untuk ngejalanin bisnis ini, gimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka bagus ya, apalagi setelah lihat rekening ya. Ih, kok bisa segini ya? Ini mama aja ini nggak sampai segini nih rekeningnya nih. Oke, mama restui hubungan kalian berdua kayak gitu. Pada saat itu langsung. Pada saat itu langsung udah nikah aja. Iya nikah di 2016. Nah, kembali lagi ke Flickabags ya, masih sama Mas Agra Harja. Tadi kita sempat ngomongin soal range harga. Ya. Dari berapa tadi? 50.000 sampai 85.000. 50.000 sampai 80.000, berarti itu semua di bawah 100.000 ya? Iya betul. Untungnya dapat banyak nggak? Nggak banyak sih. Cuman kita di quantity aja yang dibanyakin. Di quantity yang dibanyakin, berarti produksinya yang dibanyakin. Iya. Loh bentar, kalau produksinya dibanyakin berarti harusnya bisa bersamaan dengan penjualannya harus banyak juga dong. Iya betul. Oke, berarti kamu pakai metode gini ya Mas ya? Untung dikit nggak apa-apa, yang penting yang beli banyak. Iya betul. Soalnya kan ada yang bilang gini Mas, kalau mau jual barang tuh jangan terlalu murah. Nanti kamu dapat keuntungannya tuh dikit gitu loh. Mendingan itu dapat untungnya banyak. Nah, yang bener tuh kalau untuk konsep bisnis tuh gimana sih Mas? Untung kecil yang beli banyak atau untung besar? Ya, yang beli nggak banyak-banyak juga sih, tapi kan baliknya cepet, untungnya cepet banyak. Yang mana yang bener konsepnya? Pada dasarnya dua-duanya nggak ada yang salah ya. Jadi tergantung market kita ya. Kita mau ngarahin brand kita itu mau kayak gimana. Jadi mau ke quantity yang besar dengan untung dikit, atau quantity dikit dengan untung yang besar gitu. Berarti semua tuh tergantung marketnya, Iya, pasarnya. betul. Iya. Memang banyak orang yang ini masalah dalam konsep kayak gini nih. Banyak sih ya. Memang karena nggak ada yang dipelajari ya dari pengalamannya itu tadi ya. Jadi salahnya memang dari itu aja sih. Kamu pernah kayak salah berbisnis, salah konsep gitu nggak? Pernah ya pasti ya. Yang pas bisnis apa tuh? Sama tas juga ada namanya Rubah ID. Oh, tuh. yang Rubah ID. Yang Rubah Itu ID itu. apa yang kamu dapat pelajarannya dari kegagalan Pelajarannya di itu situ? mungkin harganya di awal itu yang terlalu mahal ya. Tapi market kita itu di umur yang mungkin di uang segitu itu belum megang gitu. Gitu aja sih. Berarti ini menarik sih, harus diperhatikan sekali lagi ya, kamu dulu yang mau bikin bisnis ya, market kamu dulu deh, target pasar kamu tuh siapa, dan kira-kira keuangan mereka untuk ngebeli produk kamu itu mampu apa enggak. Jadi harus ngeliat dari situ, harus ada surveinya juga. Dulu nggak survei sih ya, udah tinggal gas aja sih dulu. Oh, tinggal gas aja ya.
Kalau sekarang mungkin kalau mau kasih ya survei-survei di Instagram Iya. itu juga boleh ya. Kamu penjualannya di sosmed aja berarti atau ada toko Sosmed offline-nya? sama sekarang udah alhamdulillah udah ada offline ya Di mana toko offline-nya? di daerah Jasem Heeh, jasa mana? di Jalan Samanhudi nomor 2. Jalan Jalan Samanhudi nomor 2. Jalan Samanhudi nomor 2 berarti deket ini ya, deket daerah BCF sini juga ya. Iya deket banget. Wah, jadi tinggal mampir aja buat dulur-dulur yang pengen ngelihat dan pilih-pilih tasnya Flika Bags nih ya. Bisa dicobain satu-satu ya. Bisa. Bisa. Dibawa pulang? Tuker sama duit ya. Tuker sama duit juga. Nah, untuk pemasaran zaman sekarang ini banyak orang lebih milih sosial media daripada punya toko offline. Iya betul. Menurutmu gimana? Betul sekali. Apalagi kalau kita di era sekarang ya. Era yang kita nggak boleh kemana-mana ya katanya ya. Jadi kelihatannya jualan online itu lagi bagus banget sekarang gitu. Di samping nggak butuhin modal yang banyak karena nggak usah sewa kontrak tempat dan lain-lain. Bisa langsung gas aja sih kalau online gitu. Oke, berarti harus punya akun Instagram. Harus punya barang yang dijual dulu ya. Oh, iya sih ya. Iya. Harus punya barang yang dijual baru kamu bikin sosial media sendiri. Perlu Iya. nggak pakai beralih ke TikTok juga kan sekarang juga banyak yang jualan nggak cuma di Instagram ya, di TikTok juga nih. Mungkin kalau di awal-awal bisa konsen di satu dulu ya. Bisa di Instagram dulu atau e-commerce dulu atau kalau TikTok lebih ke bonus ya mungkin. Karena lagi hype sekarang gitu. Oke, TikTok lebih ke bonus karena lagi hype. Berarti kita nggak boleh menutup mata. Aku anti TikTok. Aku Iya, betul. anti sosmed. Aku udah gede di Instagram, udah gede di e-commerce. Nggak usah lah kalau di TikTok gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Apalagi Kita harus belajar terus. Harus belajar terus. Iya. Awalnya juga kan waktu itu kamu berbisnis zaman-zaman belum e-commerce belum booming banget kan? Iya betul banget. Kamu jualannya di Instagram aja. Di Instagram. Dulu Instagram belum dibeli sama Facebook ya malahan ya. Jadi tampilannya masih biasa banget, nggak ada algoritma. Jadi upload jam 7 malam itu udah urut ya, jam 7, jam setengah 7 itu. Kalau sekarang kan banyak peraturannya ya. Jadi kita harus bikin konten yang bagus, foto yang bagus biar kita di atas terus gitu. Berarti konten itu penting di bisnis. Jadi nggak cuman produknya yang bagus, konten penjualannya juga. Iya. Itu pernah juga di kita itu produknya sebenarnya bagus, cuman nggak seberapa laku dikarenakan fotonya yang kurang bagus gitu. Kualitas fotonya nggak bagus. Oh gitu. Baru ya ternyata ya. Iya. Tampilan visual kan soalnya kan. Iya betul. Customer kita ngelihatnya dari Foto. foto-foto. Kita jualannya foto. Oh iya, tapi jangan sampai foto bagus tapi pas didapetin. Iya betul. Kalau di Flika awal-awal dulu itu malah ngomongnya barangnya lebih bagus daripada fotonya gitu. Pas nyampe nya itu. Oh gitu ya. Iya. Komentarnya banyak yang bilang justru produknya ini lebih bagusan itu aslinya gitu, dulur-dulur, daripada di foto. Ya itu sih sebenarnya yang harusnya kita cari ya, komentar dari pelanggan kita ya. Iya, dari mulut ke mulut. Kamu juga pakai jasa endorse nggak? Pasti ya. Pakai IG Ads namanya itu. Terus ada endorse juga, ada paid promote dan lain-lain. Yang milihin endorse siapa? Pasti istri ya. Istri. Iya. Kamu emang bagian apa kalau gitu? Lebih kayaknya ke kamu produk doang yang produksi. pegang duit nih. Oh enggak, rekening di istri semua. Rekening di istri. Kamu di bagian? Bagian produksi langsung ke vendor sih. Ya. Bagi tugasnya sama istri kamu kayak gimana sih? Karena kan kalau tarik lagi ke belakang cerita awalnya kan kamu berbisnisnya sejak pacaran kan waktu Iya, itu. betul. Ada kayak apa ya? Susah nggak sih bisnis bareng sama pacar? Karena kan ketemu terus. Kalau misalnya aku lagi pengen sayang-sayangan, lagi nggak pengen bikin bisnis gitu. Kelihatannya bisnisnya udah menuju ke sayangnya ya malahan ya. Oh, benar-benar bisnisnya menuju ke sayang itu gimana maksudnya? Sayangnya udah tumbuh sendiri ya karena bisnis sudah gitu. Jadi nggak ada bosannya sih. Pernah masa nggak bosan sih? Enggak sama Karena kan sekali. ketemu terus tiap hari. Enggak sih. Jadi malah pengennya ketemu terus ya sekarang. Oh, Gitu. berduaan mulu. Iya. Ntar Kinza punya adik nih. Kan babynya dia udah satu Amin. nih, dulur nih. Ntar mau nambah satu lagi nih emang pasangan muda yang satu ini. Umur berapa sih kamu emang? 30 ya tahun ini ya. 30 tahun ini dengan bisnisnya namanya Flika Bags dan omsetnya mencapai Ya ratusan. tiap bulan itu. Iya. Omset ya. Omset. Dan profit. Iya, tapi kan omset bulanan udah 3 digit ratusan juta. Aduh.
Kan balik lagi ke awal tadi, ngambil untungnya nggak terlalu banyak. Ngambil untungnya nggak terlalu banyak, Iya. tapi yang beli banyak. Iya. Wah, ini oke juga nih buat mulai bisnis juga ya. Tapi ada tips and trick nggak kalau mau mulai bisnis dengan pacar? Karena kan kamu memulainya barengnya sama pacar kan? Atau mungkin tips untuk mempertahankan supaya kalian nggak tetap putus karena udah jalan bareng-bareng nih di bisnis. Iya. Tipsnya kalau dulu nggak ada ya. Memang karena jodoh kali ya udah ya. Jadi udah jalan gitu aja sih. Mungkin di visi dan misinya ya disamain dulu ya. Visi dan Jadi misi bisnis itu karena apa gitu. Kamu memang waktu itu bikin bisnis karena memang mau nikah? Enggak, karena memang kepepet ya dulu ya. Jadi nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada job dulu di ngeband dulu ya, itu memang nggak ada pemasukan sama sekali ya gitu. Jadi dari kepepet timbullah yang namanya kegigihan. Iya. Dari situ ya. Iya. Terus tipsnya juga supaya ngedapetin modal dari calon mertua gimana? Karena nggak semua orang yang pacaran itu dikasih modal sama orang tua pacar. Dan kamu dikasih, kamu pakai pelet ya? Enggak juga ya. Mungkin ngelihat anaknya kok nganggur gitu ya. Kok Jadi kasih modal pacarnya aja. anakku Gitu. ini kok kayak gini. Kamu mungkin ini kayak susuk pengasih kamu deh. Supaya kasihan gitu lo kan langsung kan nih. Enggak bercanda. Iya loh, tapi kok bisa ya nggak semua orang tua pacar itu mau loh ngasihin modal ke pacarnya anaknya. Biasanya orang kan ngasih ke anaknya sendiri. Mungkin daripada anaknya nganggur mungkin ya. Udah ada yang bantu juga gitu kebetulan kan mertua orang Jakarta ya. Terus istri kuliahnya di Unair. Terus akhirnya mungkin daripada nganggur juga gitu. Jadi nggak cawe-cawe banget ya? Iya. Asik banget orang tua pacar kamu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Komentar mereka terus gimana setelah mereka kasih modal ke kamu? Belum ada komentar ya setelah setahun kemudian ya. Setelah setahun kemudian terus ngelihat pergerakan jualannya kok lumayan juga gitu. Terus akhirnya ya udahlah, oke lah gitu. Oke lah, lanjut gaskan nikah dan Iya. yang rapi gitu ya. Iya. Tapi kalau pergerakan bisnis kamu sekarang di masa pandemi ngefek nggak? Di awal ngefek ya. Cuman kalau sekarang alhamdulillah kok enggak ya gitu. Alhamdulillah banget gitu. Ngefeknya di awal kayak gimana tuh? Di bulan Maret ya, sekitar bulan Maret kan kebetulan baru pindah toko ya, dari toko yang lama ke yang Jasem itu tadi. Jadi pengeluaran banyak. Terus tapi tokonya belum bisa buka nih karena pandemi ini tadi gitu. Akhirnya kan pengeluarannya udah banyak banget, tapi pemasukannya belum bisa balik seperti awal gitu. Nah, ngefeknya di gitu aja sih. Oke, jadi cuma sempat ngerasain di awal doang, tapi Iya. untungnya adalah nggak sampai tutup gitu Iya, ya. betul, nggak ngaji karyawan. Apa nih tipsnya supaya mungkin kamu dulu yang lagi bikin bisnis supaya nggak ikut gulung tikar juga untuk tetap survive, itu harus gimana nih Mas Agung? Pertama harus mikir terus ya. Jadi jangan merasa udah cukup nih, aman gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu gimana caranya kamu itu beda sama brand yang lain. Nah ini aku ngomongin brand ya, bukan jualan ya. Kan kadang ada orang yang di awal-awal itu reseller atau dropship itu ya. Kalau di brand itu gimana caranya brand kamu itu beda sama brand-brand yang lain yang serupa ya. Jadi gimana caranya? Gimana? Kalau dari kamu? Kalau aku ya mungkin desainnya yang beda. Terus gimana caranya kita dengerin pasar ya. Jadi kalau misalnya ada DM masuk, aku lagi pengen tas laptop atau apa, kita gimana caranya bikin tas laptop yang sesuai sama brand Frika ini tadi gitu. Oke, Brand jadi Frika kan murah, awet, katanya gitu. murah tapi awet. Iya, murah tapi Jadi awet. sesuaikan sama permintaan pasar, tapi juga tetap sesuaikan sama standarnya brand kita. Iya. Cari pembeda brand kita dengan brand lain, bukan dari produknya tapi justru malah brand kita ini terkenalnya gimana gitu ya. Iya, betul. Oke, dan kalau misalnya kamu ingin berbisnis dengan pasangan atau pacar kamu, gimana caranya supaya tetap profesional? Ada kembalikan ke visi misi awal. Kalau Iya. misalnya Mas Agung visi misinya adalah dapat duit, karena Iya. waktu itu kepepet gak ada duit. Iya, betul sekali. Nah, kalau kamu apa nih? Jadi kalau mau mulai sama pasangan, monggo supaya kalau pacaran tuh produktif gitu kan. Iya, betul sekali. Harapan kamu apa lagi nih Mas Agung buat Sidoarjo, kabupaten kita yang tercinta dulu deh. Karena kan kamu juga produksinya semuanya dari Tanggulangin. Iya. Kamu kan paling nggak ngangkat lah ya para Iya. pengrajin tas
kulit juga di sana, gimana Mas? Mungkin bisa bikin yang kreatif juga ya gitu. Jadi biar nggak Sidoarjo nggak mati cuman gini-gini aja. Gimana caranya kita ngembangin Sidoarjo ini? Ya, supaya Sidoarjo semakin bisa untuk tetap bertahan, anak mudanya bisa untuk tetap kreatif ya. Iya, betul. Dan bisa menghasilkan duit yang banyak. Itu bonus itu. Itu bonus ya? Iya, bonus. Oke deh kalau gitu. Mas Agung Raharja, owner dari Flickabags dan juga Ruba.id yang sudah vakum. Dan juga mantan gitaris. Salam buat istri juga, sukses buat Flickabags ya. Kalau misalnya dulur-dulur mau beli Flickabags di mana, sekali lagi boleh kasih tau alamatnya, dan juga sosmednya. Kalau sosmed di Instagram ya di @flickabags. Terus kalau apa tadi toko ya? Kalau toko di Jalan Samanhudi nomor 2A di daerah Jasem. Bisa langsung cek di sana. Kalau yang di Sidoarjo, kalau kepincut langsung aja order lah. Langsung ya, kalau kepincut langsung order. Thank you banget ya. Nanti aku satu ambil ya. Iya. Nanti tak jual lagi karena aku mau belajar Dari seller ya? Sama dropship. Oh gitu. Thank you ya. Salam buat istri dan juga thank you juga buat kok kaula kan. Jadi keinget di radio nih. Habis ketemunya kita di radio sih pertama kan ya. Thank you buat dulur-dulur yang udah nonton di YouTube dan juga yang udah dengerin di Spotify. Di episode selanjutnya kita akan ketemu sama owner dari salah satu kafe terkenal di Sidoarjo ya. Gimana Saya caranya? pernah foto di situ dulu. Bisa foto di situ pernah juga ya. Iya. Dia juga pernah aku interview di radio. Oh gitu ya, sama aja ya. Sama aja. Ntar kita ketemu deh ya. Kamu nonton ya? Siap. Di YouTube ya, dengerin di Spotify. Kamu juga ya buat dulur-dulur jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sidoarjobisa.id. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe.